Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator Syarif Hamdi dengan NIM 22067065 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Nah, di kali ini saya akan berbicara dengan narasumber kita tentang peranan kreativitas dalam belajar. Nah, di sini ada seorang guru. Boleh Bu diperkenalkan nama Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hildiana Gusti, guru dari SMA 1 Lugu Alung yang sudah mengajar hampir 30 tahun. Baik Bu, terima kasih atas meluangkan waktunya Bu. Di sini kan saya mau mewawancarai tentang peranan kreativitas siswa dan guru dalam perkembangan proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia, Bu. Jadinya menurut Ibu sebagai seorang guru, gimana tanggapan Ibu tentang pengertian kreativitas untuk pendidikan sekarang ini, Bu? Kalau Arif kan nanti kan ngajarnya di STM ya? Ya, di SMK, Bu. SMK ya, SMK. Jadi kalau untuk kreativitas, apalagi di SMK bagian mesin misalnya, siswa itu harus mempunyai ide-ide yang cemerlang, ya. Dia tidak hanya menangkap satu pelajaran dari guru aja, dia harus bisa menimbulkan suatu ide-ide. Nah, itu yang kreativitas. Karena dengan kreativitas ini dia bisa mengembangkan, dia tidak hanya menjadi sosok murid yang yang hanya menerima, tapi dia bisa membuat ide-ide baru untuk misalnya bisa dijual, kayak gitulah kira-kira kreativitas. Jadi harus bisa dia memunculkan kreativitas untuk mempertahankan ilmunya. Itu kira-kira. Jadinya harus aktif lah, siswa itu harus aktif dalam berperan dalam pendidikannya, misalnya harus Dalam pembelajarannya. dalam pembelajarannya harus aktif, tanggap, dan dapat menerima wawasan yang lebih besar. Maksudnya tidak hanya dari guru, tetapi bisa mencari di internet, juga mengembangkan potensi dia sendiri dengan di luar selain di dunia pendidikan. Ya kan, kalau misalnya seandainya siswa itu punya kreativitas yang tinggi, bukan hanya siswa aja yang punya kreativitas, gurunya harus juga. Jadi sekarang kan anak-anak ini banyak yang sudah lebih pintar dari guru-gurunya. Jadi guru-gurunya harus mengimbangi juga. Kalau hanya sekedar dapat dari pelajaran yang di dalam lokal saja, hanya dari guru, dia akan tertinggal. Dia harus bisa memunculkan aktif dia untuk mencari-cari apa pembelajaran ini, apa gunanya, apa bisa dia menciptakan ide-ide yang baru. Kalau dia sudah mempunyai ide-ide yang baru misalnya, dia baru bisa ada aktif, dia akan bisa diterima dimanapun saja. Tapi kalau hanya sekedar membaca, tidak ada ide-ide yang dikeluarkannya, berarti dia tidak bisa untuk menyongsong masa depan di dunia pekerjaan. Itu kira-kira. Menurut Ibu sendiri sih, gimana sih ciri-ciri siswa atau guru yang memiliki kreativitas tinggi dalam baik siswa untuk menerima pembelajaran dan selaku guru dalam menyampaikan pembelajaran? Kalau dalam untuk ciri-ciri siswa ya, dia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, itu satu. Dia berani mengambil resiko. Contohnya misalnya dia tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru dalam satu pembelajaran. Dia juga harus bisa menerima adanya ide-ide kreatif orang lain. Dia tidak hanya didengar kata-katanya saja. Yang ketiga, dia mempunyai kemampuan berpikir lateral, dapat berpikir di luar kontak ide-idenya misalnya kayak gitu, ide-ide yang terkait misalnya dia harus bisa mempunyai kemampuan berpikir lateral, apalagi itu mempunyai kemampuan berimajinasi. Baik Bu, mungkin selanjutnya tahapan kreativitas itu seperti
biasanya seperti apa sih Bu kalau untuk untuk siswa gitu? Misalnya gini, ini lingkungan. Siswa itu dia di lingkungan itu dia akan mengamati dulu. Oh, apa sih yang ada di lingkungan ini? Misalnya contohnya kalau di sekolah Ibu, misalnya kan ada sampah tuh, ada tumpukan sampah, tong-tong sampah. Di setiap lokal tuh ada tiga tong sampah, ada sampah plastik, sampah kertas, dan sampah basah. Lalu dia mencari data, dia mengumpulkan data sampah-sampah tuh gimana dia caranya sampah ini bisa tidak terbuang kan kayak itu. Lalu dia analisis datanya. Misalnya di kelas tuh di kelas 10 sekarang tuh sampah itu rata-rata setiap hari untuk sampah plastik ada misalnya ada 20 kilo. Dianalisisnya datanya dulu. Sesudah itu sesudah di analisisnya, dievaluasinya. Ya, sesudah dianalisis, dievaluasinya. Oh, sampah-sampah plastik ini bisa ada jualnya, tapi dibersihkan dulu, dikumpulkan dulu. Nah, kalau di sekolah Ibu kan ada kayak gini, ada bank sampahnya. Misalnya 1 minggu akan dibuat anak-anak, disuruh anak-anak mengumpulkan gelas-gelas bekas, nanti diberi buku tabungan dari misalnya 1 kilo, tapi tidak diambil sekarang duitnya, diambilnya pas semester. Misalnya semakin banyak lokal yang mengaplikasikan barang-barang yang sampah ini menjadi uang, nah itu akan dikasih rewardnya. Seperti daya tarik gitu untuk siswanya gitu, Pak. Per lokal kayak gitu evaluasinya. Lalu dia bekerja, itu yang kreatif. Tapi kalau sekedar hanya mengetahui, oh ini sampah, ini sampah, tapi dia tidak ada timbul ide-idenya yang bagus, tidak bakalan juga itu disebut dengan siswa kreatif. Bagaimana dia menjadikan sampah ini didaur ulangnya menjadi bernilai ekonomi. Oh gitu. Untuk faktor yang mempengaruhi terhadap kreativitas siswa itu perlu nggak Bu hal-hal yang selalu positif? Ya, kalau misalnya faktor-faktor yang pengaruh itu misalnya seperti faktor lingkungan. Lingkungan misalnya kalau taruh SMA Ibu SMA 1, kalau semuanya hanya satu siswa aja yang berpikiran adanya kreativitas, guru-gurunya tidak akan juga akan terjadi. Satu, yang kedua adalah pendidikannya. Semakin dia pun tidak tinggi-tinggi betul pendidikannya, tapi dia akan tahu dia misalnya anak SMA, anak kuliah kan beda juga cara berpikirnya, tapi karena dia membaca, dia baca di internet misalnya, jadi lingkungan berpengaruh, pendidikan berpengaruh, kedua motivasi diri, yang ketiga motivasi. Mampu enggak? Tapi motivasi itu bukan hanya dari murid saja, guru harus jadi semua yang ada di lingkungan itu akan mensupport kerjanya. Kalau hanya lingkungan tidak bagus, tidak akan bakal juga terjadi mandek juga kreativitas siswanya. Yang keempat itu keterampilan anak-anak itu kan beda-beda ya. Ada yang hanya keterampilan misalnya dengan yang lunak-lunak aja, yang kecil-kecil aja, berbeda-beda. Nanti kita bagi keterampilannya hanya di bidang menggambar, misalnya menggambar botol menjadi ini, membuat laporannya aja. Nah, jadi membuat hasilnya saja. Jadi keterampilan itu kita bagi. Makanya guru harus lihat dari bakat anak, kreativitas anak tuh harus baik Bu, untuk upaya Ibu sendiri selaku pendidik dalam mengembangkan kreatif peserta didik itu gimana caranya Bu? Pertama, dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif. Misalnya menggunakan untuk melibatkan siswa lebih aktif. Jadi kita kembangkan pembelajarannya. Kalau di SMA sekarang kan itu ada P5. P5 itu proyek profil pelajar Pancasila. Kan gitu, anak-anak tuh disuruh membuat kreativitasnya. Contoh misalnya kalau Ibu sebagai guru sekarang nih,
Ibu ajarkan cara membuat. Kemarin kami membuat papan nama, misalnya papan duka cita, papan itu anak-anak tuh kita buatkan satu video gimana cara membuatnya. Timbulkanlah ide-ide dari anak-anak itu, misalnya dengan papan triplek, dengan kayu, karena dari barang-barang bekas, tidak mahal juga harganya, sedikit harganya, murah harganya tapi mahal nanti dijualnya. Jadi disitulah anak-anak bisa pelajari. Ibu sebagai pendidik menyiapkan satu video pembelajaran cara membuat papan nama. Itu dia, itu harus aktif kita. Yang ketiga, jadi dengan membuat itu kita bisa mengembangkan pemikiran siswa kita. Dia bisa mengeluarkan ide-idenya. Nanti dari beberapa lokal tuh akan berbeda caranya tuh. Dari misalnya ini yang dari pakai gabus tuh, ada yang dari papan triplek. Dari YouTube kita, dari pembelajaran yang kita tuangkan tadi itu, banyak nanti ide-ide yang tercipta dari anak-anak itu. Makanya bakat-bakatnya itu akan terlihat dari sana. Makanya guru harus aktif juga membuat satu pembelajaran yang menarik untuk siswa terlibat. Baik Bu, untuk contohnya sendiri gimana tuh Bu, untuk biar siswa itu tertarik untuk memahami pembelajaran yang mungkin anak sekarang ini kan cenderung dengan dunia-dunia teknologi yang semakin berkembang Bu, kan kayaknya ada handphone, ada pokoknya dunia yang internet lagi, segala macam cepat gitu Bu. Itu tuh gimana sih cara seorang peserta didik, pendidik Bu, untuk meningkatkan mereka tuh harus lebih berada di dunia nyatanya daripada di sosmed atau di media sosialnya gitu Bu. Kayak gini, setelah kita buat metode pembelajaran yang sedemikian rupa dia tertarik, kita harus ada dunia nyatanya, bekerja lagi. Dibuatlah ini bahannya, ini gininya, kita bagi kelompoknya. Jadi dengan itu tuh dia tidak hanya sekedar melihat saja, dia harus bekerja dan keluarkanlah ide-idenya. Nanti siapa yang kayak tadi kami kan ada pekan karya, Jadi dari hasil-hasil yang karya-karya yang dihasilkan kemarin dari siswa kelas 10 1 sampai 10, 11 1 sampai 11 9 terpampang tuh papan nama semuanya. Itu udah dinilai. Jadi nampak anak yang punya ide-ide yang bagus, misalnya dari video yang kita tampilkan cuman hanya gini, tapi dia karena kreativitasnya tinggi, ditambahkan bunganya di sini, ditambahkannya adanya tepi-tepinya. Ini nanti akan dinilai dari guru-guru, akan dikasih juga rewardnya. Tadi anak ibu juara 3 dalam seninya. Jangan, tapi penilaiannya bukan hanya indah. Kalau di profil Pancasila ada kerjasama, gotong royong, kreativitas. Jadi kalau suatu hasilnya hanya hasil yang dinilai, tapi kita tidak menilai kerjanya, percuma juga. Tadi ditampilkan juga, misalnya anak ibu tadi kelas 11 F1 membuat seblak, membuat es buah itu dijual di orang tua murid kan 5 rapor tadi itu. Dijual juga dengan guru-guru. Jadi dari hanya penampilan video pembelajaran itu, kalau tidak dipraktekkan, anak-anak tidak akan menarik juga. Ada reward-rewardnya juga, itu lebih menarik juga anak-anak. Jadi guru-guru tuh aktif juga menilai, jangan hanya menilai hasilnya, kerjanya, gotong royongnya, ide-idenya, kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak bagus betul, cuma ada kerjasama. Itu lebih menarik, dia lebih menarik, lebih kreatif. Kadang-kadang anak-anak itu yang mungkin hanya matematika dia nggak pintar, tapi di kreativitas dia kerja seperti ini, dia
lebih apa, lebih tanggap dia gitu kan, lebih bagus hasil karyanya. Inilah kalau kami nilai guru-guru tadi itu, anak-anak yang seperti ini yang akan lebih lebih diterima di dunia kerja daripada hanya membaca, hanya dunia baca saja, tidak bekerja, tidak mengeluarkan ide-idenya, dia tidak bakalan diterima nanti di dunia kerja. Baik Bu, sedikit mungkin lebih pengembangan lebih ke Indonesia lah Bu. Maksudnya kan sekarang ini pemerintah lagi Kemendikbud Ristek ya Bu, lagi menerapkan yaitu kurikulum merdeka. Menurut Ibu, tanggapan Ibu terhadap kurikulum merdeka ini, apakah mendukung untuk siswa ini lebih kreatif atau lebih ada perkembangan untuk kreativitasnya untuk siswa ini? Kurikulum merdeka itu ada positif dan negatifnya. Gini, kalau positifnya, siswa itu lebih aktif, dia bisa mengeluarkan ide-idenya. Tapi itu harus ditunjang pula dengan sarana dan prasarana sekolah itu. Tidak hanya sekedar siswanya aktif, tapi dia tidak punya sarana, dia tidak punya prasarana yang memadai untuk apa. Misalnya contoh, dia mempunyai ide nih anak-anak tentang sampah. Tidak, sampah daun kan di sekolah tuh banyak daun-daun. Kalau misalnya dikasih dia penggilingan daun misalnya untuk kompos misalnya, itu kan lebih apa. Tapi sekarang ini misalnya sekolahnya tidak ada punya, taruhlah si sekolah ibu ada, ibu bisa melihatkan, oh ini dari daun-daun yang berserakan bisa menjadi pupuk, bisa dibuat dengan daya jual ekonomi yang tinggi. Bagus kalau kurikulum merdeka untuk kalau sekarang ini. Tapi kalau untuk apanya ya, sekarang kan anak-anak di kurikulum merdeka tidak boleh ditinggal kelaskan misalnya. Jadi di situ tuh kreativitas, kadang-kadang anak-anak yang tidak punya kreativitas, tidak punya ide-ide ini, dia saya belajar, tidak belajar, saya juga naik kan gitu ya, jadinya semangatnya kurang. Tapi bagi yang sekolah yang punya, bagusnya pemerintah dia punya ide begini, dicukupi sarana dan prasarananya. Bukan hanya kalau ini di kota misalnya, di desa-desa gimana? Internet tidak ada, ya kan? Ekonomi orang tuanya tidak memadai untuk memakai internet terus menerus. Jadi itu harus dipikirkan, karena tidak, Indonesia ini beragam. Ada yang gunungnya, ada yang daratannya, ada yang lautannya. Jadi kalau seandainya pemerintah berpikir seperti itu, jangan hanya di kota-kota besar saja. Capai misalnya, kalau misalnya bantuannya itu capai ke daerah-daerah terpencil, baru Indonesia ini lebih maju. Kalau sekarang ini dengan sarana prasarana yang seperti ini diimplementasikan ke kurikulum merdeka, rasanya belum tercapai kalau menurut Ibu. Artinya sarana dan prasarana itu sangat menunjang lah untuk pendidikan di era kurikulum merdeka ini ya Bu. Ada sedikit yang mau Ibu tambahkan tentang kurikulum merdeka ini. Kalau dalam kurikulum merdeka ini, anak tuh kan tidak sama semuanya, tidak hanya pandai semuanya. Tapi yang diminta itu adalah karakter. Kalau kita bagus karakter, kalau sepintar-pintar kita karakter tidak bagus, tak bakalan juga diterima di dunia kerja dimanapun kita. Tapi kalau misalnya kita tidak pandai, cuman kita bisa berpandai-pandai, misalnya kreativitasnya, empatinya ada. Contoh misalnya ibu misalnya datang tuh nampak sama Arif misalnya kan, bawa tas 2 misalnya, tanpa Arif sadari datang aja Arif, enggak usah Arif bantu ya Bu, itu yang empati. Itu yang ada empati, yang karakter seperti itu akan lebih bagus nanti dunia kerjanya. Karena kalau pintar saja itu, kalau karakter tidak bagus, seperti yang orang anak olimpiade matematika, karena dia pintar, dia tidak bisa berada empati misalnya, dia akan tidak akan diterima orang. Karena kepintaran kalau tidak ada sombong, tidak bakalan. Jadi
tidak hanya pandai tapi berpandai-pandai. Nah itu dia. Tidak apa-apa tidak pintar betul, tidak apa-apa tidak misalnya tidak pintar tapi pandai, dia ada empati, ada rasa ingin tahu. Habdul minallah, habdul minannas. Mungkin terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dulu setelah bersedia menjadi narasumber saya hari ini. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa kemampuan siswa itu sangat penting dalam kehidupan, termasuk dalam lingkungan sekolah. Siswa yang kreatif dapat menghasilkan ide-ide yang baru, unik, bermanfaat, dan dapat membantu mereka dalam belajar dan berprestasi di luar nanti. Untuk ciri-cirinya itu memiliki rasa ingin tahu tinggi, seperti Ibu sampaikan tadi, mengambil risiko, mempunyai kemampuan berpikir lateral, mempunyai kemampuan berimajinasi, dan memiliki kemampuan beradaptasi dimanapun dia berada. Untuk proses kreativitas itu melalui tahapan pengamatan, pengumpulan data, analisis, ide-ide, evaluasi, dan implementasinya terhadap dunia nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada antara lain lingkungan, pendidikan, motivasi, dan keterampilannya itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan dalam sesi wawancara malam ini. Terima kasih sekali lagi Bu telah bersedia menjadi narasumber untuk malam hari ini. Pesan Ibu satu lagi untuk Arif sebagai mahasiswa untuk ke dunia kerjanya nanti kan, ilmu memang bagus kita punya, tapi kreativitas, ide-ide, dan karakter yang bagus itu akan lebih kita diterima dunia kerja apapun. Mungkin kalau orang bilang anak-anak yang misalnya kalau IPS misalnya dulu kan anak IPA yang hanya sekedar tok membaca aja, tidak ada implementasinya, tidak ada keterampilannya, tidak ada ide-idenya yang bagus, tidak bakalan diterima. Jadi Ibu harapkan sama Arif punya ide-ide yang ada ide-ide yang bagus untuk lingkungannya, misalnya di sekolahnya ada karakter yang bagus. Nah itu akan lebih. Nah, jangan lupa berdoa ya. Terima kasih Bu hari ini. Mungkin sekian dulu sesi wawancara kita malam ini. Untuk saya selaku moderator, jika ada kata-kata yang salah, saya yang salah, baik dari Ibu juga, kami semuanya meminta maaf jika dan untuk penonton enjoy ya nontonnya. Jadikan internet ini kan jadikan suatu untuk mengembangkan ide-ide, itu pesan Ibu ya, jangan hanya game-game aja kan. Terima kasih. Mungkin ada Ibu juga yang salah kata-katanya ya, Arif ya. Iya Bu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.